Oke, soal selanjutnya ini. Pada aksi potensial atau jantung, ion yang paling berperan pada fase 2 adalah ini, kalsium. Jadi pertama-tama harus kita tahu apa ini maksudnya fase 2. Jadi ini toh yang ditanya itu ini. Jadi kontraksinya si otot jantung itu sendiri. Jadi ini ada kayak fase-fasenya ceritanya. Lebih tepatnya ada 5 fase. Tapi kenapa di sini cuma yang kelihatan cuma 4? Karena sebenarnya ada fase yang tidak kelihatan. Ini fase 0 ceritanya. Tapi kan di zone fase toh. Jadi ya totalnya ada 5 fase. Yang tadi dari fase 0, 1, 2, 3, 4. Oke, kita coba lihat coba singkatnya bagaimana ini semua masing-masing fase. Jadi kita mulai dari fase 4 dulu sebenarnya. Karena fase 4 itu ini istilahnya. Di itu fase resting membrane potensial. Jadi potensial membrane istirahat. Jadi ketika jantung sedang tidak berkontraksi di fase ini Ki. Jadi maksudnya yang kayak lagi kumpul dulu tenaganya ceritanya. Nah, tenaganya jantung dalam bentuk apa? Ini ada ion-ion toh, natrium, kalsium, kalium gitu. Oke, jadi fase 4 itu istilahnya fase resting membrane potensial atau ya bahasa Indonesianya membrane potensial istirahat. Oke. Oke, ini fase 4. Fase 0. Jadi ini di sini mulai. Segalanya mulai di sini. Apa yang terjadi? Ini natrium atau nama lainnya sodium itu influx masuk secara cepat sekali dan bersamaan. Jadi makanya ini kayak langsung. Jadi istilah ini 0 ini dia itu rapid depolarization atau upstream nama lainnya, bahasa soalnya begitu. Fase 0 itu ini. Di tadi yang fast atau rapid depolarization. Ada di sini kan tulisannya tidak ada. Nanti bagaimana ya? Rapid depolarization. Tidak bisa juga menurut di laptop. Tapi itulah istilahnya. Ulang-ulang tulis saja nanti supaya kayak nyangkut di otak. Jadi tadi ini 4 fase resting membrane potensial atau bahasa Indonesianya membrane potensial istirahat. 0 ini tadi rapid depolarization atau upstream karena dia up gitu. Nah, oke. Fase 1 ini apa? Kayak mulai menuen toh. Berarti kalau menuen itu grafiknya itu namanya repolarization. Repolarization. Tapi dia ini masih di awal, makanya early repolarization. Kita coba ini fase 1 toh. Ini yang keluar jadi ini. Ini juga kalau masih bingung-bingung tuh tadi apa yang keluar apa yang masuk. Lihat saja ini diagramnya di atas. Jadi tadi fase 4 yang fokusnya itu ini tadi yang masuk itu kalium K+. Fase 0 tadi yang fase 4 ini keluar sebenarnya. Kayak keluar kalium. Kalau yang ke dalam sini ini yang namanya masuk. Jadi ini mungkin dalam sel bawah sini, di atas ini di luar. Jadi tadi yang absorb kan masuk natrium dengan cepat, makanya depolarization. Kalau fase 1 ini kayak keluar kalium lagi. Masih pelan-pelan di awal, makanya namanya early repolarization. Oke. Ini fase 1. Ini fase 2. Jadi ini kayak mulai agak mendatar sedikit di ininya, di grafiknya. Makanya namanya fase plateau. Bagaimana bahasanya? Jadi intinya di fase 2 ini selain kalium tadi keluar, lanjutannya dari fase 1 ada yang terbuka channel ini kalsium. Jadi dengan kata lain yang sangat berpengaruh pada ini fase 2 adalah masuknya ini si kalsium masuk ke dalam sel. Makanya jadi fase jadi plateau namanya. Jadi kayak seimbang keluar masuknya ion. Habis itu lanjut fase ketiga ini kayak dia secara cepat repolarisasi. Makanya istilahnya ini fase 3 rapid repolarization fase 3. Di fase 3 ini kenapa langsung menurun kadang berhenti kalsium keluar. Jadi sisa K+ kalium yang keluar dengan cepat. Gitu. Kalsium tadi maksudnya berhenti masuk. Dan sisa kalium yang keluar dari sel dengan cepat. Jadi istilahnya rapid depolarization. Kemudian habis 3 ya 4 lagi fase resting membrane potensial sampai ini lagi. Jadi kembali lagi ke fase 0, 1 lagi ke 4, 1 resting. Gitu. Jadi ini makanya kenapa jawabannya ini toh. Yang berperan pada fase 2 ya kalsium yang masuk ke dalam sel ini. Oke. Ada yang mau ditanya kah yang kalau ini? Karena memang agak sedikit begitulah, agak sedikit ribet Tapi ya intinya fase 4 yang mau Kak
Iya, bertanya. kenapa? Soalnya agak bahasa kita di anu kok. Belum ikut. Kenapa? Ini aku nggak bertanya yang eh slide berapa ini? 60-an. Toh ini manakah tipe pembuluh darah di bawah ini yang tunika medianya mengandung banyak otot polos? Oh, Kenapa sebelumnya. jawabannya arteri sedang bukan arteri besar? Oh, tunggu. Kenapa? Apa di? Soalnya Slide enggak. berapa ini? Oh, anak itu Kenapa tadi. jawabannya arteri sedang? Oh, terus. Ada kayaknya soal-soal kayak gitu dulu anak soal-soal histo di belakang Iya, belakang aja ada pasti. tadi. Enggak ada di nanti kayaknya soal itu deh yang Ini, bisa masuk. ini. Ini kah? Sebelumnya, lagi sebelumnya. Mana ya? Oh ya ini kah? Literally ini. Iya. Iya ini. Jadi kenapa? Atau sedang jawabannya yang ini. Jadi ini tuh soalnya. Manakah tipe pembuluh darah di bawah ini yang tunika medianya mengandung banyak otot polos? Yang paling tebal memang otot Iya. polosnya adalah ATI sedang. Karena kenapa? Ini tuh nama lainnya ini ATI sedang adalah ATI muscularis. Jadi yang paling tebal ototnya. Dengan kata lain, kenapakah kalau tebal otot? Ya bisa apa kayak gampang ki fase kontraksi sama fase dilatasi. Jadi kayak bisa ki melebar, bisa ki menyempit juga semaunya. Jadi memang sifatnya ini sih ATI sedang yang banyak anunya, yang memang begitu sifatnya. Beda sama aweta atau ATI yang besar atau kelihatannya ini nanti. Dia itu memang kayak besar ki, tapi kenapa besar? Diisi ki sama ini zat elastis. Makanya nama lainnya ini ATI besar, ATI elastika, gitu-gitu. Oh, oke. Oke. Sama yang ini yang sel berikutnya, yang lamina eksterna, lamina internanya. Oke. Langsung nah. Jadi intinya kalau saya toh yang punya banyak lamina itu jadi intinya ada dua istilahnya lamina elastika interna sama eksterna antara itu jadi dua. Yang punya itu keduanya adalah ini juga si muscularis di area sedang yang punya lamina ini elastika interna sama lamina elastika eksterna gitu. Oke, yang satunya itu dua aja yang punya ini si area kecil ceritanya ada sini kan soalnya area kecil ada ya. Ups. Oh, berarti yang punya lamina Dua-duanya elastika eksterna sama interna itu cuman arteri sedang. Kalau area kecil juga Terus yang punya tapi cuma lamina elastika eksterna jadi dia punya. interna aja justru yang nggak punya. Oh, interna aja kalau yang Ini area kecil arteri kecil. Kalau aorta dia nggak punya kedua-duanya. Nggak punya kedua-duanya karena nggak butuh. Karena dia sudah ATI elastika banyak sekali nih zat elastisnya di tunika medianya ceritanya di sini. Gitu. Oke. Thank you. Oke, kembali lagi ke soal yang tadi sesuai dengan mana tadi? Ini kah? Oke. Yang tadi ini, yang terkait ini aman suami kah? Jadi ada fase 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau saya sih ya lihat saja apa yang keluar apa yang masuk. Gitu. Di 0, 1 si natrium masuk sehingga depolarisasi atau juga kayak nama-nama lainnya. Paling begitu nanti yang ditanya. Gitu. Kalau ada kayak masih bingung ini yang kayak mau lihat nanti bagaimana penjelasannya ada di di PPT dosen. Nanti coba chat mak, aku kirimkan anunya. Oke, lanjut dulu. Oke, lanjut ini. Pada perikarditis akut didapatkan pemeriksaan fisis yang khas yaitu ini. Bunyi fraction map. Jadi ada beberapa pemfisnya dan ini si perikarditis yang kental sekali. Ini sekaligus sama ini si caranya saatnya sesuai itu di diagnosis disebut perikarditis. Itu dua dan ini ada sebenarnya 5 sih. Tapi enggak apa-apa. Kalau ada 2 di antara ini semua. Jadi bisa nyai dada atau perikarditik, perikardial ini tadi itu fraction wave atau ini bisa juga ST elevasi. Jadi pada EKG wave ST segmennya elevasi ki atau ini efusi perikardium gitu. Efusi kan berarti ada maksudnya kelebihan keceriaan di vakum perikardiumnya atau ini ada kayak tambahan
Novel. Ya, Nggak ada sedikitnya, Cok. Ya. kenapa? Nggak ada share screen. Oh ya kah? Tunggu dulu. Sejak kapan tidak ada bahasan sih? Sejak pergantian soal. Oh begitu. Ini kelihatan. Ya, oke. Oh dari sini Bayati. Ya, oke, Mi. Ada, Mi. Ya, Oke, ada. oke. Ini jadi pada ini tuh yang ditanya tadi. Sorry. Perikarditis akut. Perikarditis kan berarti apa inflamasi pada perikardiumnya. Toh, jadi apa pemfisnya yang bisa kita dapat? Ini bunyi fraction map gitu-gitu. Jadi ini ada beberapa istilahnya yang kayak kata-katanya yang bisa menunjukkan kalau ini perikarditis. Jadi mungkin ditanya di soal pasien datang dengan nyai dada, kemudian ditemukan fraction map, kemudian pada pemeriksaan EKG, soalnya ini ST-nya, segmen ST-nya elevasi atau depresi, ini PI, tapi ini biasa ST elevasi, dan ditemukan tanda-tanda efusi perikardium. Ya ini perikarditis kalau begitu. Gitu. Sama ini mungkin apa bedanya tuh kalau akut ya di bawah 3 bulan, kalau ini ya di atas 3 bulan. Biasanya gitu-gitu sih. Itu. Tapi ingat juga nah kan walaupun muncul ini, tapi kan perikarditis ada kadang kayak penyakit anunya, tapi belum PJ sih kalau yang untuk besok untuk satu ini. Berarti maksudnya ya kalau ada ya tanda-tanda ini ya perikarditis itu biasanya gitu. Oke. Soal selanjutnya, penyebab infeksi paling sering pada penyakit miokarditis adalah ini virus. Ya, memang kan miokarditis itu berarti inflamasi juga, tapi pada miokardiumnya ceritanya. Dan yang paling sering itu antara virus atau idiopatik, entah itu obat atau imun, jadi tahu. Jadi yang ini paling sering itu virus kalau infeksi. Oke. Virus apa banyak, jadi maksudnya kayak beda-beda sih. Tidak ada virus spesifik yang harus ditahu. Lanjut ini, mengapa medium mannitol salt agar MSA berperan sebagai medium selektif? Karena ini dia memudahkan pertumbuhan genus bakteri Staphylococcus dan menghambat bakteri lainnya. Jadi dia spesifik, makanya namanya medium selektif. Karena dia untuk bakteri apa? Staphylococcus. Jadi semua Staphylococcus bisa. Gitu. Ini B sama C sebenarnya betul, tapi tidak lengkap. MSA itu banyak mannitolnya, tapi banyak juga gayamnya. Gitu. Ini salah betul, karena dia justru ya pertumbuhannya Staphylococcus. Ini ceritanya. MSA tes banyak mannitolnya, banyak juga gayamnya. Untuk ini ada kayak sifat kayak karakteristiknya dari ini Staphylococcus. Nah ini Staphylococcus itu dia katalase positif. Ingat tadi di awal-awal sempat dibahas Staphylococcus itu katalase negatif. Jadi intinya kalau ada dibilang di soal tes katalase, kalau dia positif ya Staphylococcus, kalau dia negatif ya Streptococcus. Oke? Tadi tes MSA ya untuk Staphylococcus juga. Lanjut, manakah di antara kelompok berikut ini yang menghasilkan enzim koagulase? Oke, koagulase. Bedakan tadi sama ini katalase, agak beda sih, tapi ya bisa saja mengecoh, apalagi kalau tidak fokus nih. Intinya fokus aja. Kalau tadi yang katalase itu yang bedakan Staphylococcus dengan Streptococcus. Katalase positif Staphylococcus, negatif Streptococcus. Oke. Kalau koagulase ini untuk ini Staphylococcus aureus. Jadi dia ini koagulase, dia bedakan Staphylococcus dengan ini Staphylococcus aureus dengan Staphylococcus lainnya kan banyak toh. Ada namanya Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus bovis, Staphylococcus banyak. Jadi untuk bedakan gitu semua, hanya Staphylococcus aureus yang punya ini si koagulase, enzim koagulase. Jadi dia itu untuk ya koagulan. Jadi kalau Staphylococcus aureus ketemu sama darahnya kita, dia bakal ini terbentuk gumpalan-gumpalan begitu, fibrin. Kalau yang lain tidak, no coagulation gitu. Itu intinya. Jadi kalau koagulase positif, apa misalnya tuh dibilang
katalasenya positif, koagulasenya positif, ya Staphylococcus aureus gitu. Tapi kalau dibilang nih katalase negatif, ya Streptococcus kianunya yang kemungkinan. Oke. Ini pada kayak supaya ini lebih jelas lagi tadi. Ini tuh Streptococcus tadi. Ada yang alfa, beta, sama gamma. Kalau yang hemolysis sebagian alfa, beta, spoena, gamma yang tidak. Ini tadi pneumonia tuh ada yang optosin sensitif, ada yang optosin resisten. Kalau piogen itu berarti beta hemolitiknya berarti dia hemolysis spoena gitu-gitu. Apa kayak review lagi tadi yang apa supaya enggak lupa. Lanjut, myokarditis aman, yang tadi aman, koagulasi oke. Ini tekanan darah dapat meningkat karena dipengaruhi oleh apa saja? Ini jawabannya. Angiotensin 2 yang meningkat. Pertama harus dulu paham bagaimana itu maksudnya tekanan darah. Jadi kayak ya tekanan darah ya tekanan pada darah, maksudnya bukan pada pembuluh darah sebenarnya. Jadi entah itu pada arteria atau pada venanya. Jadi semakin tinggi tekanan yang dirasakan sama pembuluh, semakin tinggi tekanan darahnya. Jadi ada beberapa caranya kita apa? Dari penjelasannya. Saya coba yang penjelasan. Tuh, hilang kianunya penjelasannya. Ya gue sih masuk. Tuh nah, coba cek. Kalau ini hilang kibarnya di saat ini anunya. Iya, enggak ada. Oh ini coba. Ini kelihatan PPT file. Kelihatan nih. Oke. Iya. Tadi bahas tentang tekanan darah di blood pressure. Ini kah? Activity. Coba. Blood. Oh ini nih kayaknya deh. Tunggu, lihat dulu. Oh ini, coba nih. Jadi intinya toh tekanan darahnya itu diukur darahnya seberapa tinggi tekanan yang dirasakan sama si pembuluh darah ceritanya. Jadi kayak istilahnya ini ada beberapa yang bisa pengaruhi kita. Jadi kalau misalnya kalau dia vasokonstriksi, oh bukan, tunggu sebentar sekali. Oh ini tadi. Jadi ini toh kelihatan kursornya kok kah? Tidak. Kelihatan novel. Oh kelihatan Ji. Kursor kan? Iya. Ini saat ini di mana kak? Vasoconstriction. Oke. Jadi intinya toh begini. Kalau vasokonstriksi kan dia menyempit toh pembuluh darahnya. Kalau semakin sempit ya, kalau kita sempit ya tinggi kita kanan tak juga kok. Begitu juga darahnya. Jadi kalau sempit kinasa ya tinggi kita kanannya. Ya kebalikannya kalau vasodilatasi kan ya melebar pembuluh darahnya. Oke, berarti ya enggak tinggi apa berkurang kita kanannya ceritanya. Singkatnya itu Ji sebenarnya begitu Ji maksudnya. Jadi dengan kata lain kalau ada kayak enzim atau hormon yang sebabkan vasokonstriksi berarti dengan kata lain dia meningkatkan si hormon itu meningkatkan tekanan darah. Kalau ada hormon yang membuat vasodilatasi toh ada enzim yang sebabkan vasodilatasi itu kasih turun tekanan darah. Oke. Itu Ji sebenarnya intinya dulu. Oke, jadi pertama kembali lagi ke yang ke PPT soal yang tadi. Mana ya? Nih. Untuk suatu value vaskular. Oke. Ini tadi ini angiotensin 2 yang meningkat. Nah, angiotensin 2 ini dia ini vasoconstrictor. Berarti dia membuat konstriksi pembuluh darah. Dengan kata lain dia meningkatkan tekanan darah dong. Itu titik. Begitu Ji penjelasannya sebenarnya. Oke. Kenapa salah? Karena nitrate oxide itu vasodilator. Dia justru bukan meningkatkan tapi menurunkan tekanan darah. Aktivitas parasimpatis. Nah, kalau parasimpatis kan dia untuk rest and digest, untuk istirahat pokoknya. Jadi bukan untuk
meningkatkan, tapi justru ya turun dong kalau sedang santai-santai juga. Aldosteron, ya aldosteron ini dia juga vasoconstrictor ceritanya. Dia meningkatkan juga tekanan darah. Jadi harusnya bukan menurun, ya meningkat. Kalau mau kita kan tingkatkan tekanan darah. Dia betul. Katekolamin, katekolamin ini yang epinefrin, norepinefrin, jadi sama dia juga untuk meningkatkan tekanan darah. Jadi harusnya meningkat. Makanya dia yang betul. Oke. Manakah yang benar di bawah ini? Mengenai struktur yang melapisi yang menyusun lapisan endokardium cerebratan dari lapisan dalam dari dalam ke luar. Jadi lapisannya ini endokardium. Toh. Jadi pertama-tama lapisan jantung dulu kita harus pahami. Toh. Jadi ada kalau dari luar, toh ini paling luar itu epikardium. Nanti kayak terbagi dua ada yang parietalnya, ada yang visceralnya. Habis itu di dalamnya ini epikardium, ada myokardium. Habis berarti ini lapisannya si otot-otot jantung semua yang paling tebal. Habis itu ada endokardium. Ini endokardium nanti yang ada beberapa lapisannya lagi. Jadi yang kayak bisa kita lihat secara histologinya begitu. Paling dalam itu ada endotel. Di lapisan endotel, habis itu lapisan subendotel. Habis itu ada namanya elastikomuskular. Habis itu subendokardium. Oke, jadi ada kurang lebih 4 lapisannya toh. Endotel, subendotel, elastikomuskular, subendokardium. Itu lapisannya si ini endokardium. Sama ini juga yang mungkin bakal ditanya di soal yang sering ditanya. Ini di atrium lapisan endokardium itu lebih tebal daripada ventricle. Jadi kan ada aliran jantung toh, atrium kanan, kiri, ventricle kanan, kiri. Jadi endokardium itu lebih tebal di atrium ceritanya. Kebalikannya, ventricle berarti lebih tipis. Nah, tapi lapisan yang ini tadi, jadi endokardium tebal di atrium, lebih tipis di ventricle. Myokardium itu dia justru tebal di ventricle-nya. Karena kan tadi myokardium itu isinya kan otot-otot. Nah, ventricle itu yang punya tugas memompa lebih banyak begitu. Ini epikardium itu nama lainnya perikardium visceral kok dari anatomi ceritanya. Gitu-gitu. Jadi jawabannya tadi adalah endothelium, endothel, elastikomuskular, subendokardium. Oke. Ada mau ditanya? Kalau ada ini tadi subendokardium juga ini. Dia ini agak spesial karena di dia terdapat zat Purkinje. Oke. Lanjut, mekanisme kerja dari ACE inhibitor. Oke. Jadi ini menghambat terbentuknya angiotensin 2. Jadi apa itu maksudnya? Apa itu sebenarnya ACE inhibitor? Jadi ini ada namanya ini renin angiotensin aldosteron system, AAS singkatannya. Intinya ada senyawa namanya angiotensinogen yang dikeluarkan sama hati. Jadi dia ini angiotensinogen ini kayak selalu siap di pembuluh darah ceritanya. Tapi dia kan ogen itu biasa ya enggak aktif ceritanya kok, masih non aktif. Nah, kalau kapan si ginjal, jadi ini tugasnya ginjal, dia merasakan kalau tekanan darahnya kita menurun, dia kasih keluar yang namanya ini renin. Jadi renin ketemu sama angiotensinogen, misalkan angiotensin 1. Oke. Kemudian angiotensin 1 ini belum aktif sebenarnya, jadi masih bentuk sebelum aktifnya. Aktif itu ketika jadi angiotensin 2. Nah, perubahannya angiotensin 1 menjadi 2 ini, jadi dia dikonversi. Nama enzimnya ya enzim yang mengonversi angiotensin 1 2. Angiotensin converting enzyme ACE. Ini ACE tadi. Jadi fungsinya dia mengubah angiotensin 1 yang belum aktif menjadi angiotensin 2 yang sudah aktif, yang ada gunanya ceritanya. Gunanya itu untuk ini, vasoconstrictor. Ingat tadi, karena kan kondisinya ini drop in blood pressure. Tekanan darahnya turun. Makanya kita vasokonstriksikan untuk naikkan lagi tekanan darahnya, gitu. Nah, fungsi utamanya ini sebenarnya angiotensin untuk ini. Dia bisa ke kelenjar adrenal untuk keluarkan ini aldosteron, dan aldosteron bisa stimulasi
eh, ginjal ceritanya untuk eh, ambil apa atau sekresi natrium, karena natrium itu selalu diikuti sama air. Jadi kan sebenarnya tekanan darah itu selain karena tadi ini yang vasokonstriksi, bisa juga kayak kita tambah volume darahnya toh, ya tambah volume darahnya dengan ya tambah airnya. Nah air ini diikuti apa selalu mengikuti natrium, makanya kita ambil natrium ya supaya airnya juga mengikuti, sehingga pada akhirnya kita mau atasi ini si penurunan tekanan darah, mau tingkatkan tekanan darahnya. Oke, ini penjelasannya. Jadi intinya SMB inhibitor itu bekerja dengan cara menghambat tadi si pembentukan angiotensinnya, karena ACE itu angiotensin 1 jadi 2 gitu. Selanjutnya ini tadi yang sempat ditanya, manakah tipe pembuluh darah yang di bawah ini? Tonik medianya, punya ototnya, arteria sedang. Karena arteria sedang itu memang namanya disebut arteria muscularis. Paling tebal di tunika medianya ini si otot polos. Kemudian dia spesial juga karena punya ini lamina elastica interna sekaligus dengan lamina elastica externa. Awalnya arteria besar itu tidak punya sama sekali lamina elastica. Kalau arteria kecil ini punya lamina elastica tapi cuma yang interna gitu-gitu. Ini kayak next to no cheese. Tapi ya bagus juga kalau kita bisa ada kemungkinan masuk. Oke, ini selanjutnya manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan gambaran mikroskopik arteria besar? Berarti jawabannya itu ini, si tunika medianya dominan site elastis, karena memang nama lainnya ini si arteria besar itu arteria elastica gitu-gitu, elastis. Sama ada tunika intima media sama extensia. Kalau intima ini selalu endotel toh. Endotel itu epitel selapis ya peng. Ini medianya ini banyak site elastis. Kalau extensia ini juga ada namanya fasa fasoium. Fasa itu pembuluh, jadi fasa pembuluhnya pembuluh. Jadi pembuluhnya untuk ini sih awalnya. Oke, kemudian ini manakah tipe pembuluh darah? Di bawah ini yang intinya tidak mempunyai lamina elastica externa, tapi punya lamina elastica interna. Tadi ada kecil. Ini juga tadi sempat kita dibahas. Jadi yang kalau yang punya dua-duanya, arteria sedang, yang hanya punya lamina elastica interna kecil. Dan lokasinya itu di sini. Di lamina tunika intima. Tunika medianya masih ada juga otot polosnya. Ada juga tunika extensianya. Ini juga karena udah dapat dari soal-soal sebelumnya, soal yang tanya vena tapi tetap ada kemungkinan dibahas, jadi kayak bahas saja. Di ini penjelasan anunya. Jadi si lumennya tuh kalau kita lihat lumennya ini vena itu punya lower wall to lumen ratio, berarti rasionya lebih kecil. Intinya ya vena itu lebih lenggang ininya ceritanya si lumennya daripada si arteria. Arteria itu lebih besar lebih kecil diameternya daripada vena lumennya. Itu intinya. Kemudian ini yang penting sebenarnya. Kalau vena itu punya namanya ini katup, arteria tidak. Ada valvulanya untuk cegah aliran balik gitu-gitu. Di vena punya katup tirik. Ini yang mau coba aku sampaikan. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Kontraktilitas atau inotropik otot jantung dapat meningkat apabila, ingat tadi ini kayak soal-soal di awal sekali. Yang tadi preload, afterload sama ini kontraktilitas. Jadi kalau kontraktilitas ini sendiri dapat meningkat apabila inhibisi parasimpatis. Jadi ini penjelasannya. Kan sebenarnya jantung itu ya bisa dipengaruhi sama dua hal toh, bisa intrinsiknya baik jantungnya atau bisa ekstrinsik. Bisa karena ya ada entah itu syaraf atau ada hormon-hormon tertentu yang sebabkan jantungnya tambah keras berkontraksi. Nah ini juga ada kalau contractility ini sendiri kontraktilitas ini ada dipengaruhi oleh dua syaraf simpatis, parasimpatis ya sama sebenarnya sih. Sama ini juga bisa juga karena hormon ini katekolamin tadi atau afterload. Tapi yang tadi ada di soal ini parasimpatik. Kan parasimpatik itu ya untuk istirahat. Jadi kalau kita mau tingkatkan kontraktilitasnya,
ya yang eh, sayap yang buat ki, jadi sinyal yang buat ki istirahat ya kita kasih hilang di inhibisi, jadi sayap simpatis kita ya aktivasi gitu-gitu. Kan tadi di soal dibilang yang supaya meningkat ki ceritanya, ya kita kasih inhibisi ki yang buat ki istirahat. Ini kalau ini vagal ini nama lainnya yang parasimpatis. Vagus itu Dynavus vagus namanya. Kan vagus yang parasimpatisnya di jantung. Oke, ini penjelasannya tadi bisa jadi selain parasimpatisnya di inhibisi, bisa simpatisnya yang dikasih nyala, diaktifkan. Tapi bisa juga ya kita kasih hormon-hormon, contohnya katekolamin atau heart rate-nya detak jantungnya yang kita tingkatkan atau off-thyroid-nya. Berarti after tadi itu yang ini tak penjelasannya. Kembali lagi coba di awal. Mana ya? Oh jauhnya. Oh iya, literally paling awal ini tadi. Yang preload, afterload sama kontaktivitas tak. Yang kayak dia stroke volume. Sorry. Kalau preload tadi end diastolic volume berarti ketika botolnya sedang penuh sekali. Afterload itu berarti end systolic volume ketika sudah ditumpahkan. Jadi stroke volume itu ya seberapa banyak yang kita tumpahkan si jantung ini. Kontaktivitas ini ya seberapa kuat Kak menumpahkan itu, jadi ya kontaktivitasnya gitu-gitu. Kembali tadi ke soal yang oke, semoga aman nih. Tadi loh. Oke. Ditanya lagi, mahasiswa prodi profesi sedang mempelajari dan menjelaskan bla bla bla. Oh ini, faktor mekanis pada jadinya pencapaian darah dari tungkus pulmonal ke aorta. Oh ini, kalau ada darah bercampur tungkus pulmonal ke aorta kan nggak normal tuh, harusnya kan terpisah itu pembuluhnya. Jadi kalau darah gabung ki apa masalahnya? Penyakit apakah yang memiliki faktor mekanisme tersebut? Ingat tadi ada ya, waktu kita fetal tuh ada pembuluh yang menghubungkan aorta sama pulmonal. Namanya itu ductus arteriosus. Jadi apa penyakitnya kalau ductus arteriosus tidak tertutup? Ini paten ductus arteriosus. Ingat tadi sempat dibahas toh yang foramen ovale tadi ini. Berarti yang jadi fossa ovale kalau tidak tertutup jadi penyakit ASD, arterial septal defect. Ini tadi ductus venosus jadi ligamentum venosus, vena umbilicalis jadi ligamentum hepatis. Ini tadi ductus arteriosus jadi ligamentum arteriosus brutali. Normalnya dia begini, tapi kalau tidak jadi ductus arteriosus tetap terbuka jadi paten ductus arteriosus gitu-gitu. Ini penjelasannya toh. Jadi lihat nih, ini aorta, ini tungkus pulmonal. Itu tadi yang dibilang di soal. Tercampur ke darahnya kan harusnya tidak, harusnya tertutup. Jadi kita tutup di sini. Jadi ligamentum arteriosum. Ini kalau tadi yang arterial septal defect, berarti foramen ovalenya masih terbuka, tidak menjadi fossa ovalis. Ini VSD, ventricular septal defect. Berarti di ventricle-nya yang tidak. Oke, selesai. Semoga bermanfaat guys. Oke, ada mungkin yang mau bertanya atau bagaimana? Silakan.